Dayu. Oke, cek. Mantap. Kemudian Kang Komar Miss 3. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, Robi. Nah, tarik tuh. Iya, halo, cek, halo. Nggak usah deket sih. Nah, ininya. Oh, gitu ya. Satu jengkal juga cukup. Maaf Kang Mike, Badar. sejengkal aja, sejengkal. Maaf Kang Badar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Waalaikumsalam. Sahabat BNNP Jabar, ketemu lagi dengan saya Denny Cager. Kali ini kita kedatangan tamu-tamu istimewa ya. Cuman sayang untuk di season kali ini kita nggak ada teman saya tuh nggak ada Kang Roy Suryo-nya, lagi ada offline di luar. Tapi alhamdulillah setelah sekian lama kita nggak ada konten karena kan untuk BNN sendiri lagi sibuk. Sekalinya sekarang datang, wah, kedatangan tamu yang luar biasa. Ada Kang DYG, senior artis Indonesia. Cinta kita berdua. Asik. Luar biasa. Yeah. Dan juga ada Teteh Nice Larasati. Bagaikan petir di siang hari. Luar biasa. Dan satu lagi artis yang sangat fenomenal, ini saya ngefans banget sebenarnya, cuman rada-rada siun gitu, seksi dipegat di jalan. Segalak-galaknya dia tetap takut sama istrinya. Dia Kang Bebeb, Kang Mat Derajat atau Kang Komar. Hidup dan matiku, seluruh tubuh dan hati ini, cinta suciku, kasih sayangku hanya untukmu. Bebek. Itu kalau dulu tuh identiknya Ini belorong. ini belorong. Dan sama matanya kayak gini kan. Mas kamu gokil gitu ya? Ya Pak Mas Pokir, Pak sate 200 tusuk makan di sini. Teteh Susana, Teteh Susana. Bukan, Maju dong. bukan, tapi kenalan sama saya Teh Susu Suna, caranya. Susuna. Aja deh. Dan satu lagi Friends Wedding. Oh, Friends Wedding. Ya. Teteh Friends Wedding Wedding. Gallery, cuman Friends kita Wedding. sama-sama apa? Di PAMI. Di PAMI juga. Alhamdulillah meriah sekali di Podiandu kita, podcast pelayanan terpadu. Oke, kita ngobrol-ngobrol santai aja Kang ya. Siap. Kalau lari-lari soalnya susah kan. Capek. Kita ngobrol-ngobrol santai. Kayaknya dari Kang Dayu dulu ya. Boleh. Ada satu lagu yang saya denger terus sampai ya ada hafalnya gitu. Yang judulnya apa ya? Birnya Cinta ya. Oh, bener cinta yang tadi nyanyiin ya. Iya. Iya. Awal mula karirnya Kang Dayu gitu. Awal mulanya gimana? Ya secara singkat aja, awal karir saya menciptakan lagu Takdir yang dinyanyikan Adi Naik Sarasati, yang tadi dinyanyikan lagunya Bagaikan petir siang Siang hari ya. Nah di situ saya coba, saya juga bikin lagu Tabah. Ya walaupun sulit diterima oleh produser waktu itu, akhirnya saya produksi sendiri Kang Komar waktu itu. Iya. Akhirnya alhamdulillah sukses. Dan keluarlah album berikutnya dan juga lagu berikutnya, dan sampai sekarang udah 150 lagu. Alhamdulillah luar biasa. Dan sekarang ini saya lagi bekerja sama, minta bantuan sama teman-teman BNN untuk membuat lagu yang sosialisasi anti narkoba ya. Narkoba, yaitu dengan judul lagu Indonesia Bersih Tanpa Narkoba atau Indonesia Bersinar. Bersinar ya. Oke, untuk selama perjalanan gitu Kang Dayu, selama perjalanan itu lika-likunya naik turunnya seperti apa? Wah luar biasa sekali ya gitu. Tapi alhamdulillah gitu ya, bisa diatasi dengan enjoy aja, santai aja. Penting ya. Dan di musik itu saya bisa mengenal seluruh Indonesia dan juga Aneka ragam ya. Iya, dan sebagian dunia gitu lah dengan musik itu, alhamdulillah. Ada sedikit ini ya dengan bahasa sebagian dunia, tapi kita pindah dulu ke Teteh Iya. Sarasati untuk
dengan genre kalau dulu kan Masih apa? dangdut Melayu Dangdut yang Melayu. melo karena lagu-lagu Kang Dayu kan seperti lagu Tabah, Iya. lagu Takdir. Itu yang ini bumi Kang Dayu kan yang ciptaannya Iya, juga gitu. Alhamdulillah tahun 92. Terus lami pisaan. 92 abis itu Lagu be- Takdir judulnya. Belajar Morondang. Masih di dalam rahim. Bebek Keluar mah. sih tapi masih belajar Morondang. Iya betul. Masih Bebek lagi- kayaknya belum keluar. Belum keluar ya. Ngomong belum keluar ya waktu tahun Belum, dia 90. lagi di Pacilingan. Baru hulunya doang. Oh, itu. Apa itu pecilingan? Oke, Kang Komar sendiri awal mula mendidik karir ini gimana Kang Komar? Wah, kalau perjalanan untuk karir panjang, Kang. Karena saat itu saya memang memiliki sebuah target yang saya pikirkan kalau di dunia peran itu menjanjikan untuk saya pribadi. Biarpun saat itu saya sebelum prema pensiun itu 14 tahun saya merayap, artinya mulai dari menonton dibayar, jadi ekstras figuran dilakukan, lalu belajar dialog itu 14 tahun Kang sebelum menuju sana. Nah, di sisi lain saya juga artinya dengan hanya pemain yang harian seperti itu nggak akan cukup Kang. Nah, kebetulan memang saya hidup di jalan saat itu ya. Saya kebetulan juga ketua PP di Margonda Raya di Depok. Jadi saya mengurus olahan-olahan yang ada di lapangan, Kang. Kayak Ya, olahan seperti opak, itu. comro, olahan. Jadi perjalanan sangat-sangat luar biasa lah yang saya rasakan. Saya kembalinya ya Allah terima kasih sampai pada hari ini saya diberikan usia. Ya, artinya diberikan rezeki. Nah, makanya saya Amin. memotivasi kepada mereka yang di seni ya, khususnya baik seni vokal, seni acting ataupun seperti ya sahabat saya ini satu nih. Teruslah berjuang untuk melakukan hal yang action yang kira-kira menarik untuk masyarakat. Karena dunia entertain itu nggak cukup hanya dengan monoton aja gitu. Iya, Kita harus betul. terus menggali gitu. Oh, kan, betul, ya. Mengikuti zaman. Mengikuti zaman gitu. Apalagi sekarang ini kita lebih gampang Iya. untuk populer dan sekarang ini Iya, karena medsos ya. Sekarang terbalik. Saya setuju sama Kang Dulu Dayu. kita cari produser. Sekarang ini produser Produser cari cari kita. kita. Betul. Iya. Jadi dia yang kerja untuk kita sekarang ini. Gitu. Kita bisa menggali potensi diri sendiri, menggali sampai viral kayak gitu, produser langsung Ya. cari kita gitu. Baik itu kebetulan saya mencipta lagu ya. Jadi kesempatannya lebih terbuka, lebih insya Allah banyak tukang Komar dari situ. Kita dikejar sama para produser. Dia kerja untuk kita sekarang. Alhamdulillah. Jadi adanya perkembangan zaman, justru tapi ngikutin. ada ya harus ngikutin. Tapi dengan seiring perjalanan waktu itu balik lagi ya melihat situasi sekarang anak muda gitu kan, nggak sedikit yang masih belasan tahun itu udah banyak yang terjerumus. Betul. Kalau ngeliat dari perbedaan zaman-zamannya dulu gitu kan, Kang Komar, Kang Dayu itu seperti apa gitu? Dulu sih memang masih tidak bebaskan dulu ya, masih Ya. bebas zaman saya itu. Jadi kayaknya nggak ketahuan karena Tropika masih ya. bebas. Sekarang kan dilarang, jadi ketahuannya. Dan memang sekarang ini lebih luar biasa, lebih dahsyat. Dan justru dengan adanya media juga ada, maksudnya media kayak sekarang internet itu kan ada positif Waduh. negatifnya ya. Ya, positif negatifnya malah lebih banyak untuk Banyak. penyalahgunaan gitu ya di situ. Kalau Teh Naya sendiri ada pengalaman pribadi gak mengenai hal-hal ya kayak narkoba dari zaman dulu mulai meniti karir gitu, ada pengalaman? Maksudnya pengalaman pribadi entah itu dengan rekan satu artis gitu, apa mungkin ada yang ngajak? Lama ya gitu ya sampai kan gak sempet sihnya apa tuh ya dulu mah karena kita nggak tahu tanya Iya. tahun 90-an lah. 90-an lah ya. Ulang tahun di Pasian A cenah gitu. Naon eta teh gitu kan. Tahun udah. Begitu tahun-tahun berikutnya karena memang tidak boleh. Jangan pokoknya coba-coba untuk mencoba narkoba jenis apapun juga. Ya sudah. Jangan sampai gitu. Kalau untuk emak sendiri? Kalau untuk aku sih kebetulan kan karena banyak banget gitu ya teman-teman dari luaran juga, dan sempat juga sama bertemu sama orang yang mungkin sudah mencoba hal Terjerumus seperti gitu itu ya. ya. Cuman untuk saya pribadi sih kita jangan menjauhi. Justru Iya. kita harus membantu untuk dia jangan sampai melakukan dan memakai barang tersebut. Jangan. Iya. Jangan Justru ya untuk
orang-orang yang seperti itu kan memang bagus bukan untuk dijauhi, tapi kita harus Iya. bisa Iya, membimbing betul, kembali betul, dia. betul. Rangkul ya. Kalau untuk di BNN sendiri kita ada istilahnya rehabilitasi untuk di Iya. di P4GN-nya itu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, dan salah satunya itu yaitu direhabilitasi, itu bukan untuk dijauhi. Kita yuk ajak kembali bareng-bareng. Kalau untuk Kang Komar selama perjalanan 14 tahun untuk meniti karir sebelumnya itu pasti kan namanya Ada pengalaman ya? pengalaman di jalan, kerasnya di jalan itu. Saya pakai coba ngedrak yang saya kata. Artinya tidak memakai yang HP sutik apa segala macam. Karena hidup di jalan saat itu pasti ketemu dengan HP itu. Nah kembalinya lagi terhenti itu gimana? Disuruh orang tua aja belum tentu mau berhenti kok. Orang mana yang nggak mungkin berhenti, tapi kehendak hati. Iya, Nah, betul. perjalanan itu dilalui sangat lama, Kang. Tapi ini menjadikan bukan jadi momok yang bagus untuk jadi tontonan juga kepada anak muda yang sekarang menonton acara kita. Iya. Tapi saya lebih memotivasi kepada mereka bagaimana caranya mereka untuk menghindar dari posisi itu. Kalau saya rasa ini sudah terlewati oleh saya gitu. Iya. Artinya tidak mungkin harus kembali lagi gitu. Jangan sampai. Jangan sampai. Ini salah satu faktor yang tidak harus diikuti oleh anak muda. Kalau anak muda sukses di usia muda itu panjang kan, yang dihasilkan didapatnya. Kalau usia saya sekarang sudah 52 tahun, Badan saya kelahiran awalnya. 69, 52 tahun saya berpikir sekarang sudah bukan berpikir lagi Iya. untuk hal yang ke belakang. Iya. Tapi bagaimana cara saya bisa memberikan terbaik? Paling kita pemikiran-pemikiran positif kepada regenerasi. Nah dengan minimal BNN bisa membukakan hal wajar yang seperti ini bisa disampaikan, memecahkan pemikiran yang baik dan bagus kepada mereka anak-anak kita. Insya Allah mudah-mudahan mereka bisa paham dan mengerti. Karena yang dilakukan ke belakang oleh kita bukan yang baik tapi salah. Tapi pada dasarnya masih tetap ada kontrol kan. Iya. Karena ketika hidup di lapangan terlalu blank juga kita nggak bisa dapat apa-apa. Betul. Karena paling nggak berpikir hidup di jalanan, gimana caranya sih juga bisa menghasilkan uang dari jalanan, Betul. gitu kan. Nah kalau sekarang sampai total habis, ya sudah berarti selesai, uang pun nggak akan didapat dari Iya. jalanan.